apa yang sudah diketahui itu salah ya tidak lagi dilakukan karena bisa merugikan dirinya sendiri, keluarganya, masyarakatnya, bahkan bangsa dan umatnya, bahkan lebih jauh lagi merusak dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton, para pemirsa, para penyimak dimanapun berada, kita lanjutkan perbincangan kita tentang Islamic Communication, yaitu komunikasi Islam, komunikasi yang mencoba menengahi antara kutub sebelah kiri dan kutub sebelah kanan. Kiri yang cenderung agak eksklusif, yang kanan cenderung agak terbuka, terlalu inklusif, ya liberal, sehingga komunikasi Islam mencoba untuk menunjukkan bahwa model yang Islami inilah yang perlu ditekankan dalam proses interaksi antara manusia, baik sesama muslim maupun terhadap non muslim, karena bagi Islam ya sebetulnya alam ini dan segala yang ada di dalamnya itu merupakan makhluk Allah yang harus selalu diapresiasi dan harus diajak untuk berkomunikasi dalam bentuk yang sesuai dengan fitrah, ya sesuai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam statusnya mereka ini sama posisinya dengan manusia, ya. Cuma manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola alam di sekitar ini. Pada episode yang lalu kita mencoba mengangkat aspek takwa yang meliputi 7 yang vertikal, yaitu rukun iman, rukun Islam, dan juga untuk aspek horizontal ya juga ada 7 hal yang juga kita sudah bahas pada episode yang lalu, bahkan sudah kita bahas 5 poin, dan sekarang kita masuk pada poin yang ke-6, yaitu walam yusirru ala ma fa'aluh wa hum ya'lamun, ya. Jadi yang sebelah kiri itu diharapkan agar interaksi antara manusia itu tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan, sehingga ada istilah yang disebut dengan taubat, ya, pertaubatan, ya, sehingga apa yang sudah diketahui itu salah ya tidak lagi dilakukan karena bisa merugikan dirinya sendiri, keluarganya, masyarakatnya, bahkan bangsa dan umatnya, bahkan lebih jauh lagi merusak dunia ini, ya. Dan nanti pada ujungnya ya tentu harus dipertanggungjawabkan di alam ukhrawi, ya, karena kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan itu ya harus memang bisa clear dan clean sehingga dia menjadi manusia suci yang menghadap kepada Sang Ilahi. Jadi setiap hari diharapkan untuk selalu mengakui kesalahan-kesalahan itu dan tidak lagi akan melakukannya lagi, karena sudah diketahui itu merupakan satu misleading, satu kesalahan yang tidak boleh lagi diteruskannya. Kemudian untuk yang sebelah kanan ya tentu ada yang biasa dikenal dengan lesson learned, ya, bahwa pengalaman
best practices ya orang lain, itu seharusnya bisa menjadi pembelajaran ya. Experience is the best teacher ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Oleh karena itu pengalaman seseorang itu menjadi sangat penting untuk selalu ditekankan dalam proses promosi-promosi jabatan ataukah promosi karir ya. Ya, karena dengan CV, dengan track record orang itu ya sudah bisa terlihat apa yang menjadi pengalaman baik atau prestasi baik, achievement atau accomplishment orang tersebut, sehingga mereka yang umpamanya melanggar aturan itu memang harus terlihat dalam kehidupannya bahwa dia orang-orang yang selalu komit, tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum ya. Makanya di negeri yang biasa menekankan aspek profesionalitas ya, hukum, aturan, SOP, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu menjadi pedoman hidup ya. Jadi setiap lembaga, setiap institusi itu pasti ada aturan-aturan main yang harus diikuti, dan apabila melanggar ada yang disebut dengan punishment ya. Jadi ada reward kalau dia berbuat baik, memenuhi umpamanya aturan-aturan, bahkan dianggap sangat berprestasi sehingga dikasih reward ya, dikasih anugerah, dikasih penghargaan, dikasih grant ya. Nah, tetapi kalau dia melanggar ya, itu juga bisa mendapatkan semacam punishment ya. Nah, bisa dalam bentuk peringatan ya, peringatan 1, kemudian peringatan kedua kalau masih diulangi lagi, kemudian yang ketiga ya mungkin sudah action umpamanya untuk pemecatan ya. Pemecatan ini pun juga bisa bermacam-macam kategorinya. Ada yang disebut dengan scourging umpamanya, scourging untuk 6 bulan atau 1 tahun ya. Kemudian kalau sudah bisa itu dianggap baik konditenya ya, etikanya atau etiketnya, maka dia bisa di-hire lagi ya, tentu dengan kriteria kualifikasi tertentu yang harus mereka penuhi. Dan itu model yang dilakukan di negeri yang memang menekankan aspek profesionalitas tadi. Namun dalam tradisi Islam kita juga ya, Islamic communication yang memperkenalkan namanya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi tidak mengulangi ya pekerjaan-pekerjaan, tindakan-tindakan, perbuatan dan ucapan yang dianggap itu menyalahi aturan, dan karena dia sudah ketahui. Nah, tentu kalau dia belum ketahui, ya itu sudah di luar syariah ya, di luar itu bisa dimaafkan ya, orang-orang yang melakukan sesuatu karena dia tidak tahu bahwa itu adalah kesalahan atau tidak sadar bahwa itu kesalahan. Makanya juga dalam prinsip syariat Islam itu ada yang dikenal dengan mukallaf ya, umpamanya dia orang berakal yang sehat secara akliyah, secara akal, tetap dia jiwa dan psikisnya itu sehat, sehingga dia layak untuk diberikan tanggung jawab. Dan apabila dia lengah dengan tanggung jawab itu, maka dia itu dianggap melanggar aturan, dalam hal ini melanggar syariah. Dan syariah dalam prinsip Islam ya bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, tapi juga berimplikasi kepada dunia sesudah kita nanti
dibangkitkan lagi yang dikenal dengan Yaumul Akhirah, ya, hari akhirat, yang mana nanti di sana akan dipertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan itu, dan itu di sana sudah ada rekam jejak kita semuanya, ya, dengan rapi sekali, ya, dalam bentuk kitab kita. Dan itu kalau mau tahu, itu ada dalam dada kita masing-masing rekaman itu. Jadi kalau mau tahu apa yang sudah dilakukan di masa-masa yang lalu, itu dalam waktu beberapa menit itu ingat semua. Ingat semua di mana pernah melanggar, ya, aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam prinsip Islam kan memang harus bertaubat. Bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar perbuatan-perbuatan yang buruk, tercela tadi, yang fahsya dan mungkar, itu diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsipnya juga, ya, orang Islam bukan hanya tidak mengulangi tapi juga menggantinya dengan perbuatan-perbuatan buruk. Jadi mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik agar bisa menghapuskannya. Karena dalam Islam itu, ya, itu ditimbang perbuatan itu. Ya, kalau perbuatan buruknya lebih berat, maka dia masuk dalam neraka, dan neraka juga bertingkat-tingkat. Kemudian apabila timbangan kebaikannya itu lebih berat, maka dia akan masuk surga, dan surga juga itu bertingkat-tingkat. Dan di sanalah nanti tidak ada lagi ujungnya, sudah eternity, ya, sudah forever, tinggal menikmati hidup yang indah, dan tidak ada lagi rasa dendam, rasa marah, rasa iri hati, cemburu, curiga, dan seterusnya. Semuanya penuh dengan keindahan, diberikan kepada orang-orang tadi yang sudah meminta maaf atas dosa-dosanya dan sudah melakukan kebaikan dalam hidupnya. Demikian para pemirsa, penonton, penyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.